dipersembahkan oleh Pi, Apa nih? minta izin. Sini duduk dulu. Ada apa? Monik ada janji besok sama teman. Iya. Boleh gak Papi temenin Monik? Monik soalnya belum pernah ke sono. Oh ya udah, besok Papi temenin. Papi pastiin sampai ketemu teman Monik dan sampai Monik aman ya. Iya, temenin ya. Masih Pi. Cie masih minta ditemenin papinya. Emang kenapa? So sweet. Apa? Nih, Aku lebih kemana-mana lebih enak sama Betul, Papi, lebih nyaman sama Papi. begitu. Dijagain. Mau kemana emang? Ternyata Ada janji sama teman. Mau ketemu teman, walaupun Monik belum pernah ke tempat ya. Teman Jadi atau Monik teman? temen lah. Biasanya sendiri tumben minta diantar papi. Kan lebih nyaman sama Papi. Lebih enak sama Papi. Asal bisa jaga diri ya. Iya. Ya udah tuh papi temenin tuh. Pasti. Ini sambil minum nih, sila. Tuh minum dulu Ci. Ya, minum. Ambil satu. Sambil ya, ini kalau juga sambil Kasih. nambahin nih, ya, bahwa Bismillahirrahmanirrahim. ada ayat yang pas. Ini di Quran surat Al-Hasyr lagi. Surat ke sini nggak apa-apa geser. Surat ke 59 di ayat 23-nya lagi. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Ini fokus ke arah al-mu'minnya. Allah yang maha memberikan keamanan. Ya. Dan memang salah satu perpanjangan tangan Allah memberikan keamanan untuk hamba-hambanya adalah salah satunya lewat sosok ayahnya. Begitu, ya kan? Tapi sebelum kau lanjut lebih jauh, kau pengen nyapa pemirsa dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pemirsa Asmaul Husna, semoga selalu dijaga, diberkahi, dimuliakan oleh Allah. Terima kasih setia nontonin kita di acara Asmaul Husna Metro TV ini. Mudah-mudahan bisa jadi teman sahur kalian untuk nggak cuma ngenyangin perut, tapi juga bisilah terisi kecas imannya ya. Dan kita tadi lagi ngebahas al-mu'min ya, yang Allah itu maha memberikan keamanan ya. Dan bicara salah satu jalannya tadi adalah dengan ayah. Ada yang unik, yaitu ada 17 percakapan antara orang tua sama anak di dalam Al-Quran ya. Ternyata yang satu itu adalah percakapan ayah ibu sama anaknya. Tiga kubu ada. Yang dua adalah percakapan ibunya dengan anaknya. Yang 14 adalah percakapan ayahnya sama anaknya. Lebih banyak ayahnya. Seolah tersirat dari Al-Quran bahwa Allah tuh pengennya lebih banyak untuk supaya gimana caranya ya ayah itu hadir sebagai peran al-mu'min. Kita kan lagi bahas al-mu'min nih, perannya Allah ya, yang maha memberikan keamanan. Sambil yuk sempurnakan. Sekarang Koko pengen buka surat ke-48 Al-Fath ayat ke-4-nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu 'aliman hakima. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang mukmin ya, untuk menambah keimanan atas keimanan mereka bertambah terus bertambah lagi ya. Milik Allah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui lagi bijaksana. Begitu. Ya gimana nih? Kita sambil ngobrol ya. Kira Papi ini udah hadir belum nih menurut Monik nih? Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyain, diobrolin juga kepikiran. Ya, makanya kok apakah ada kewajiban gitu bagi umat muslim buat apa sih mau ketenangan walau bukan di dalam rumah aja gitu. Dalam meskipun dari keluarga ya. Iya. Iya. Bahkan kalau Rasulullah SAW bersabda yang maknanya sungguh rugi demi Allah dia tidak beriman
Ya, siapa wahai Rasulullah adalah orang yang tidak bisa menjaga keamanan bagi tetangganya. Di riwayat yang lain bahkan ditanyakan kepada Nabi, ini ada orang dia tuh sholat, dia zakat, dia puasa, dia haji bahkan, tapi tetangganya nggak selamat dari dirinya, masih kena julitannya, fitnahannya dan lain-lain. Maka kata Nabi, dia di neraka. Segitu urusannya sama tetangga. Apalagi misalkan kepada orang-orang yang diwajibkan untuk kita memberi kasih sayang kepada mereka. Ya, dan kenangan kasih sayang itu ya, ini penting banget untuk meyakinkan supaya ada peran ayah itu tadi ya, karena di luar sana ini kok pengen bacain data ya, menurut BKKBN di 2025 tentang pendataan keluarga, angka fatherless, ketidakhadiran ayah itu mencapai 25,8%. Ini bukan cuma yang ayahnya misalkan meninggal atau gimana ya, tapi ada juga yang fisiknya mah ada di situ, tapi nggak pernah hadir gitu, nggak pernah ada dalam kehidupan anak-anaknya. Maka ini juga jadi permasalahan. Sedangkan salah satu cara Allah menjaga nabinya salah satunya adalah dengan hadirnya sosok ayah. Contoh, ketika Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh perempuan cantik, itu kan di ayat 24-nya sampai disebutkan walaqad hammat bihi wa hamma biha, bahwa menurut Nabi Yusuf ini perempuan cantik banget. Bagi perempuannya, Nabi Yusufnya adalah idamannya banget nih. Jadi seolah secara fisik mereka saling tertarik, tapi akhirnya kan diberikan petunjuk ya, dikasih burhan dalam bahasa ayatnya Maya di surat Yusuf ayat 24, yang itu membuat akhirnya Nabi Yusuf jadi nggak mau. Aku berkata aku takut kepada Allah, nggak mau. Padahal perempuannya yang mau, perempuannya yang ngunciin. Coba bayangin di luar sana mah kan bisa jadi kalau perempuan yang nggak mau, laki-lakinya mau, masih bisa terjadi naudzubillah pemerkosaan. Ini perempuan yang mau, tapi akhirnya datang burhan dari Allah, bukti dari Allah, sehingga akhirnya nggak jadi. Beberapa tafsir kalau kita baca, salah satu penjelasannya adalah Allah hadirkan bayangan wajah kecewa ayahnya, Nabi Yakub. Jadi karena saking dalam peran ayah dan kenangan indah itu ada di hadir dia Nabi Yusuf, maka mendingan aku nggak jadi nih sama perempuan cantik ini daripada tahu ayahku kecewa. Karena itu kan sedang melakukan perbuatan dosa. Ya. Bayangkan kalau misalnya tidak ada kenangan indah tersebut, bahkan di luar sana ada yang pengen sengaja maksiat demi nyakitin bapaknya. Karena misalkan bapaknya juga suka zolim ke orang, wah ini perempuan, maka biarin aku juga nggak apa-apa dijahatin sama laki-laki biar dia tahu rasanya kesakitannya kayak gimana. Na'udzubillah. Ya, maka ini minum dulu nih, takutnya keburu nggak enak lagi atau keburu imsak atau nggak dingin, nggak panas lagi. Diminum dulu ya, sambil kita jeda sebentar. Kalian juga jangan lupa minum dan makan karena berkah nih lagi sahur. Kita kembali sebentar lagi. Dipersembahkan oleh Kok mau nanya nih kok. Gimana Pak? Menurut pandangan Islam, seorang ayah itu fungsinya bagaimana, Bu? Perannya. Iya. Dan kan imam ya. Iya. Jadi bertanggung jawab. Iya. Banyak ayat juga yang menyebutkan salah satu tugasnya itu, contoh di Quran surat 66 At-Tahrim di ayat ke-6-nya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Tujuan rumah tangga bil khusus imamnya adalah kalian orang-orang beriman harus menjaga kalian, diri kalian sendiri dan keluarga kalian dari panasnya api neraka. Jadi rumah tangga yang sukses, imam yang sukses itu bukan yang berhasil ngasih harta sebanyak-banyaknya, jalan-jalan ke semua negara, tapi adalah justru yang bisa menyelamatkan istri dan anak-anaknya nyampe ke surganya Allah. Maka begitulah peranannya, ya. Dan ini juga bahkan dicontohkan ya dengan sekian banyak contoh-contoh ayah di dalam Al-Quran itu tadi, ya. Mudah-mudahan kalau misalnya masih ada yang bingung atau ditanyakan, nah ini momennya kita sambil nunggu sahur ya nggak, untuk ngobrol. Kalau Ya. kewajiban, Mami mau nanya juga nih kok, kalau kewajiban sosok ayah, dalam sosok ayah itu kewajiban dalam keluarga itu, contohnya apa aja? Apakah hanya memberi nafkah doang, atau mendidik atau apapun? Intinya apa tugas atau kewajiban sosok ayah dalam keluarga? Masya Allah. Dan dia sebelum jadi ayah juga kan jadi suami ya. Dan kalau teringat waktu itu ada video ya tentang khotbah nikah, tentang akad nikah. Jadi si ayah nih yang mau nikahin putrinya sama laki-laki yang bakal jadi mantunya ini diceritain dulu. Nah,
bahwa aku ngedidik putriku sejauh ini. Aku berikan pakaiannya, pendidikannya, rumahnya, tempat tinggal, semuanya dengan satu tujuan saja. Menyampaikan putriku ini sampai ke surganya Allah. Maka abis ini ini putriku ini mau kamu bawa kemana aja boleh nih. Mau naik gunung, nyelam ke dalam gua, ke dalam dasar laut juga silakan. Tapi kalau setelah aku serahkan kepadamu, nanti aku mendapati di hari akhir, kamu gagal membawa putriku nyampe ke surganya Allah. Demi Allah saya tuntut kamu di hadapan Allah. Dan dengan gentle ini ya juga. Alhamdulillah jawabnya bagus. Dikirain malah jawabnya, ya udah deh Pak, nggak jadi Pak. Nah itu jadi masalah. Ya, ini alhamdulillah malah dijawab, iya Pak. Saya demi Allah bersumpah ingin membawa anak Bapak sampai ke surganya Allah. Ya, jadi suami yang pengen tadi menjaga itu kan ngamalin surat tadi At-Tahrim ayat ke-6. Ya. Dan juga akhirnya dia jadi imam. Kalau secara fikih mah jelas gampang, memberikan tempat tinggal. Kalau dan ini berproses ya, nggak sanggup langsung beli rumah, misalkan boleh ngontrak dulu, boleh ngekos dulu, pelan-pelan ya. Terus juga menjadi imam, mengajarkan, mendidik ya, dan juga pakaian secara fikih juga seharusnya itu dipenuhi oleh suami ya. Jadi misalkan nanti di luar sana ini pemirsa pengen ada minta gamis, minta ke suaminya ya. Bismillah, jangan minta ke suami orang tapi suami masing-masing ya, bismillah ya. Dan itulah beberapa tugasnya secara fikih. Tapi kan Masya Allah ya, banyak sekali contoh-contoh tentang peran ayah di dalam Al-Quran. Contoh Luqman. Luqman ini di Quran surat 31 dari total 34 ayat. Diceritakan aslinya kalau kita baca tafsir Luqman itu secara fisik bukan yang elok. Mohon maaf kulitnya agak gelap, rambutnya kriwel dan bukan yang tampan kayak gimana. Dan anak-anaknya diceritakan tadinya musyrik semua. Tapi Allah berikan hikmah kepada beliau hingga akhirnya anak-anaknya jadi beriman dan jadi contoh bahkan jadi teladan dalam Al-Quran padahal beliau bukan Nabi. Dan dari sekian banyak nasihat dimulai dari ayat ke-13. Ayat ke-13-nya bicara tentang apa? La tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Jangan menyekutukan Allah. Bahwa kesyirikan itu adalah kezaliman yang amat sangat besar. Jadi mulai ditanamin nih kayak misalkan papi nanti Monik minta sesuatu. Pengen es krim pi. Padahal es krimnya udah ada di kantong, tapi bilangin ketahuilah satu dunia pengen beliin kamu es krim gak akan dapat kamu es krim. Yuk minta ke Allah yuk. Kira Monik udah, ya Allah pengen es krim, amin misalkan ya. Yang penting dia udah nyebut nama Allah. Nah ini ada es krim dari Allah. Jadi dia terbiasa bergantung ke Allah. Karena kejadiannya setiap kali ada anak-anak yang bermasalah di pondok misalnya di pesantren ya, 95%-nya itu adalah anak-anak yang di rumahnya jadi sultan. Dia nggak pernah salah malah ART-nya yang dipecat. Ya, jadi ketika ketemu peraturan nggak bisa dia. Nah, salah satu tugas imam juga itu jadi ya penegak aturan di rumah. Nah, ingat aturan di sini nggak boleh berkata kasar. Misalkan anaknya berkata kasar. Nah, kamu berkata kasar. Bukan gitu mas. Nah kan ya, akhirnya gara-gara kata kasar itu, yuk kita sedekahin. Nah, kan nggak harus dimarahin. Denda. Iya denda misalkan ya, denda. Aku lagi dia marahin ya dihukum. Enggak, kamu bukan dimarahin. Kamu sedang bertanggung jawab. Belajar bertanggung jawab atas perbuatan kamu. Orang sukses kan semuanya bertanggung jawab. Kan kamu katanya mau sukses. Jadi akhirnya udah belajar tanggung jawab. Udah yuk sedekah nanti kita salurin sama-sama. Berarti mendidik anak dan mengajar itu banyak versinya ya kok. Banyak caranya dengan yang baik. Tidak perlu dengan kekerasan juga kan. Betul. Dan kadang bahasa tinggal disusun ya. Betul. Kayak sebetulnya kan dia lagi ngehukum anaknya. Tapi ketika bahasa disesuaikan, kamu lagi belajar mempertanggungjawabkan perbuatan kamu. Atau boleh juga nih, meskipun ini mah ibu ya. Waktu dulu ada salah satu imam besar Masjidil Haram namanya Syekh As-Sudais, Abdurrahman As-Sudais. Namanya waktu kecil bandel. Ya, akhirnya dimarahin sama ibunya tapi unik. Pergi kamu sana jadi imam di Masjidil Haram. Akhirnya ini kabul. Jadi imam di Masjidil Haram. Jadi karena kan udah doa orang tua itu mustajab wabil khusus ibu ya. Terus ketika akhirnya lagi marah, lagi dizolimi oleh anaknya, ditambah doa orang terzolimi. Nah itu hati-hati jangan sampai berucap terus keluar kata sumpah serapah. Anak-anaknya juga jangan sampai bikin orang tuanya marah sampai naudzubillah kesebut yang enggak. Ya, karena nanti ya semuanya menyesal ya, si anak menyesal, orang tua menyesal, orang namanya sebetulnya dalam hati mah mereka saling sayang ya enggak. Dan itu kan amat sangat dicontohkan ya di dalam kisah-kisah sejarah yang banyak sekali itu di dalam Islam. Tinggal gimana caranya, yuk kita mau nggak ngamalinnya. Monik jangan ragu untuk terbuka sama papi mami. Karena ya
mereka tuh dulu udah biasa bareng sama Monik terbuka, udah nggak ada lagi yang tertutup dari Monik, namanya dulu dicebokin apa segala macam. Masa makin gede jadi menutup diri dari orang-orang yang justru paling sayang sama Monik. Gitu. Aku mau nanya nih kok. Heeh. Nah, gimana Allah memberikan keamanannya gitu kepada apa sih sosok yang nggak ada peran ayah. Oke, jadi misalnya ada Di orang yang dalam misalkan ini. ayahnya udah nggak ada ya? Ya, gimana? Oke, Koko bakal jawab tapi udah waktunya makan sahur dulu nih. Oh, Ini iya kita nih. sahur dulu ya. Waktunya sahur ya. Yuk, Kita siap-siap. keburu telat Nanti ya. sambil makan jadi enak kan? Ya kan? Iya. Siap. Yuk kita bantuin Mami. Siapin sahurnya, Nak. Awas, hati-hati. Oke. Dipersembahkan oleh Alhamdulillah. Nih, udah enak kan? Kita bisa sambil ngobrol, ya enggak? Sambil makannya juga udah ada. Dan tadi juga ada pertanyaan kan dari Monik, gimana kalau ada orang-orang yang nggak dapet dia sosok ayahnya, entah wafat, makasih Mam, Masya Allah. Entah karena ada yang ayahnya wafat atau yang pergi jauh, mencari nafkahnya jauh, dan yang lain-lain. Ya, mungkin ini juga pemirsa ada yang ngalamin ya kejadian seperti itu di luar sana. Makanya Al-Quran kan ngasih contoh, ya, yaitu ketika contoh di surat ketiga Ali Imran. Imran ini kan punya istri namanya Hana. Terus akhirnya punya anak namanya Maryam. Nah, Maryamnya ini ternyata Hananya, suaminya yaitu Imran meninggal duluan. Akhirnya menyerahkan pendidikan Maryamnya kepada seorang nabi waktu itu, Nabi Zakaria. Ya, kasih nih, ya. Lalu akhirnya karena dididik dengan baik oleh Nabi Zakaria, akhirnya Maryamnya juga jadi anak yang baik. Kita tahu wanita suci yang tanpa disentuh akhirnya melahirkan seorang sosok hebat, Nabi Isa alaihissalam. Dan akhirnya dengan melihat keajaiban yang ada pada Maryam, karena Maryam ini ketika dia berdoa untuk dapat makanan, lagi dicek sama Nabi Zakaria, loh kok udah ada makanan dari mana? Ini Allah ngasih rezeki, ini diceritakan yang ini di surat Maryamnya ya. Maka akhirnya diikutin kan doanya oleh Nabi Zakarianya ya. Rabbi habli miladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Hingga akhirnya itu menjadi doa dan akhirnya menjadi wasilah Zakaria alaihissalam diberikan rezeki keturunan yang bernama Yahya alaihissalam. Ya. Jadi gimana? Ya udah, dia mencarikan sosok di mana si anak ini benar-benar bisa belajar. Contoh dicariin guru, dideketin misalkan dimasukin ke pesantren, diajak ke tempat-tempat ngaji. Dulu Imam Ahmad bin Hambal waktu masih kecil benar-benar langsung disediain, dipakein baju, dipakein jubah untuk langsung subuh-subuh ikut sholat berjamaah dan ikut majelis ilmu. Ibunya tuh benar-benar siap selalu dampingin. Sehingga akhirnya meskipun tidak didampingi sosok ayah waktu itu, akhirnya Imam Ahmad bin Hambal tetap jadi orang hebat juga. Ya, seperti itu. Nih, sambil kita bentar lagi sahur, mangga nih kalau ada yang mau diobrolin, ditanyain. Koko, Papi mau nanya, sok. Iya, tadi kesimpulan Monik punya itu gimana? Iya, jadi tadi dicarikan sosok itu. Boleh ke guru, seperti kayak tadi kan. Ya, Hana nih, ibunya Maryam, dicariin sosoknya kepada Nabi Zakaria, dititipin nih anak tolong dididik. Begitu kan, dicarikan sosok guru. Kalau misalnya ada pamannya yang dia ngerti agama, boleh untuk ya sudah ikut belajar ke dia, ikut. Apalagi kan kalau paman kan masih mahrum ya. Jadi kan masih bisa untuk kayak benar-benar ketemu lebih intens ya. Bahkan yang juga dititipkan oleh Nabi Yakub alaihissalam ini juga luar biasa ya. Dan itu tidak mengurangi sosok al-mu'minnya yang dari Allah. Ketika akhirnya si ayah nggak ada, apakah si anak ini nanti tidak akan mendapatkan sosok al-mu'min itu yang menjadi perpanjangan tangan Allah untuk memberikan ketenangan? Enggak, ternyata tuh bisa dipertemukan dengan orang-orang saleh lainnya. Seperti Nabi Zakaria yang bukan ayahnya tapi mengurus Maryam, ya kan, yang sudah kehilangan ayahnya dari kecil. Ada jalannya ya? Ada jalannya, bismillah. Ya. Dan juga di Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 133 misalkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ini ayat menceritain waktu Nabi Yakub dan beliau seorang raja
menjelang wafat ngumpulin anak cucunya. Kira-kira kalau misalkan ada seorang kakek kita raja, sebelum meninggal ngumpulin anak cucu, kira-kira mau ngapain? Warisan. Tuh, bagi-bagi warisan. Ya kan, kepikirannya. Tapi ternyata, lihat, perhatikan. Nabi Yakub itu cuma pengen bertanya satu hal. Ma ta'buduna mim ba'di. Apa yang akan kalian sembah setelah aku tidak ada? Beliau nggak peduli ini. Mau kamu nanti kaya nggak kaya, jadi pejabat atau rakyat, selagi kamu nyembah kepada Allah, maka kita kumpul lagi di surganya Allah. Daripada itu dia tadi anak pertama perusahaan, anak dua dapat duit yang banyak banget, anak ketiga dapat showroom mobil. Tapi kalau misalkan ternyata itu bikin dia jadi jauh dari Allah, ya mudah bagi Allah untuk ngambil lagi hartanya, kehilangan lagi semuanya, ya nggak? Tapi kalau misalkan terus begitu tanpa beriman kepada Allah, ya buat apa sama-sama di dunia doang yang sebentar kalau ujung-ujungnya nggak kumpul lagi di surganya Allah. Jadi gitu sih. Keburu imsak nih kok, yuk kita baca doa dulu yuk. Tapi sebelum itu, kau pengen nyimpulin dulu ya sebentar ya. Nah kesimpulan, ini juga mudah-mudahan buat seluruh pemirsa Asmaul Husna yang menyimak bahwa Allah Al-Mu'min, Allah Maha memberikan keamanan, ya. Dan itu berlaku untuk semua orang. Ada yang memang seharusnya berfungsi sebagai al-mu'min, yaitu ada yang dari ayahnya, dari ibunya. Tapi Allah adil. Bagi orang-orang yang nggak kebagian, ya ada yang sosoknya ayahnya wafat duluan atau seperti apa, bisa dihadirkan dari sosok lain. Tugas kita sekali lagi, ya udah terus mendekat kepada Allah aja, ya. Dan orang-orang yang diberi amanah untuk jadi perpanjangan tangan al-mu'min ya Allah, yuk sadari ini benar-benar investasi yang terbaik. Kita benar-benar jadi ayah yang baik. Nanti anak-anak ini jadi investasi terbaik, yaitu dengan ngirimin pahala setiap hari, ngedoain, bacain Al-Quran, ya. Dan ngalir. Dan ini nggak melulu harus kaya tajir melintir. Kau suka cerita kan bahwa bagi para bandar judi dulu yang di Thailand itu, duit bukan masalah bagi mereka. Tapi ternyata kalau Allah udah nggak suka dengan cara dia nyari duit, gampang anaknya ada yang dibikin LGBT, ada yang anaknya naudzubillah overdosis meninggal gara-gara obat-obatan terlarang, ada yang malah jadi kena HIV dan lain-lain, naudzubillah. Tidak ada Ya, berkah. tidak ada keberkahan di situ. Tapi kalau kita lihat kayak misalkan dekat rumah kita ada PAUD tuh, dekat kali, dekat sungai. Itu guru-gurunya digaji di situ cuma 250.000 sebulan. Tapi cukup tuh ada yang bisa nyampe ikut supaya makan dengan adik-adiknya. Mana cukup 250.000 sebulan dengan sekian banyak orang di dalam rumah. Tapi kalau misalkan sudah Allah cukupkan, anak-anaknya ternyata sekolahnya gratis gara-gara misalkan hafiz Quran semua, jadi beasiswa, hafal Quran semua. Jadi mudah bagi Allah. Dan itu tanpa harus dipecutin, ngaji mual, enggak. Benar-benar udah jadi kakak yang baik, jadi orang tua yang baik. Nanti anaknya prihatin sendiri. Iya, kadang memang orang suka berbalik ya kok. Orang tua kadang-kadang lebih bela-belain untuk kursusin anak bahasa Inggris dengan bayaran mahal. Tapi kalau untuk belajar mengaji dan untuk membayar guru ngaji itu tidak seberapa nilainya. Masya Allah. Jadi kadang-kadang miris juga ya kok ya. Kadang-kadang bilang mahal. Iya. Padahal ilmu itu untuk akhirat ya. Betul. Pernah sampai ngelihat ada lembaga bimbel, dia tulis paket 80 juta untuk masuk kampus negeri. Dan itu gak ada tulisan kecil. Itu kayak belum tentu lulus. Ya kan yang nentuin kampusnya. Ya enggak? Tapi kayak gitu, dan masih ada yang berkata, wah murah ya, worth it, terjangkau, bimbel. Ya, belajar ngitung, bukan ngeremehin ilmunya ya, demi Allah ilmunya penting. Tapi ada ilmu juga yang untuk akhirat giliran. Ayo ngaji itu sama siapa? Tetangga, oh dia bisa ngaji berapa? 50.000 sebulan. Apa? Mahal sekali. Brak juga. Kamu nanaonan. Ya. Itu denger ya. Itu iya, na'udzubillah. Iya segitu cintanya na'udzubillah sama dunia. Dan ini sudah waktunya nih kita makan dulu ya. Jangan lupa nanti juga baca untuk doa niat puasa ya. Tapi kalau pengen tutup dulu untuk pemirsa Asmaul Husna Metro TV, Masya Allah, kita akan terus ketemu dengan kalian untuk dampingin sahurnya ya. Dan akan ngebahas Asmaul Husna yang bisa kita praktikkan dalam kehidupan kita. Sampai jumpa nanti di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma godin an ada'i fardu syahri Ramadana hadihi sanati fardu lillahi ta'ala. Amin. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.